Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Anda menyaksikan editorial Media Indonesia, pemirsa. Mendikbudristek Nadiem Makarim lagi-lagi membuat gebrakan. Kali ini Mas Menteri memberikan angin segar bagi perguruan tinggi, dosen dan mahasiswa karena skripsi tidak lagi menjadi kewajiban kelulusan untuk jenjang S1 dan D4. Namun sejumlah kalangan mengkritik kebijakan ini. Para pengkritik menilai penghapusan kewajiban ini membuat mahasiswa menjadi malas untuk menulis artikel atau tulisan ilmiah. Lantas, tepatkah kebijakan baru ini dibuat? Inilah editorial Media Indonesia edisi Kamis 31 Agustus 2023 dengan tema Transformasi Radikal Nadiem. Bersama saya Iqbal Himawan. Para pemirsa bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Dan pagi ini sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi. Kenapa Iqbal disebut radikal, Mas? Ya, ini kebijakan yang cukup drastis ya. Kalau selama ini kan skripsi itu menjadi syarat wajib bagi mahasiswa kalau mau lulus sarjana, bagi mereka yang menempuh jenjang S2, jenjang S3 itu ada disertasi, ada tesis. Jadi ketika ini tidak diwajibkan lagi ya kita pandang sebagai perubahan atau kebijakan yang radikal. Apakah ini akan menghasilkan sesuatu yang radikal juga, artinya kualitas SDM kita akan lebih bagus, yaitu harus dikaji lebih mendalam. Kalau beberapa pengamat itu kan juga ada yang mempertanyakan sebenarnya alasannya itu apa, kenapa dibuat kebijakan seperti ini. Apakah karena selama ini skripsi tidak bagus, selama ini tesis tidak bagus, selama ini disertasi tidak bagus dalam mencetak manusia-manusia yang unggul, ini yang perlu kita perdebatkan, kita diskusikan. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut soal, karena dengernya agak gimana gitu. Kita ingat sekali dulu pada saat bikin skripsi, teman-teman mungkin juga S2, S3 memikirkan tesis, disertasi dan lain-lain ya. Tiba-tiba sekarang tidak ada begitu. Nah, namun sebelum kita berlanjut ke pembahasan, Mas Jaka, kita akan membahas lebih dahulu beberapa topik utama yang menjadi di headline harian Media Indonesia hari ini. Nah, yang pertama ini ada terkait dengan Puan Maharani yang dijadwalkan akan segera bertemu Surya Paloh. Ini bisa bermakna apa pertemuan kali ini? Ya, ini kan rencana pertemuan Ibu Puan dengan Pak Surya itu kan disampaikan Sekjen PDIP ya, Mas Hasto ketika berkunjung ke Media Indonesia kemarin. Dia menyatakan akan segera dijadwalkan pertemuan kedua tokoh partai ini, apalagi menjelang Oktober ketika Capres dan Cawapres nanti sudah diketahui. Jadi akan ada dialog dan komunikasi yang paling penting adalah untuk demi kepentingan bangsa, demi menunjukkan bahwa meskipun berbeda pilihan tetapi tidak boleh berpecah belah. Itu saya pikir yang akan kita dapat, makna yang akan kita dapat dari pertemuan ini. Kalau kita berharap mungkin akan ada poros baru, sepertinya agak kecil ya. Meskipun kita katakan politik itu kan dinamis, setiap saat bisa berubah. Tapi kok sepertinya agak kecil kemungkinan untuk membentuk poros baru, atau apakah nanti akan ada terjadi perpindahan dari koalisi KPP ke koalisinya Mas Ganjar atau sebaliknya, ya kita lihat, tapi kemungkinan akan sangat kecil seperti itu. Dan kita sih memprediksi akan tetap ada 3 poros, ada porosnya Pak Prabowo, porosnya Mas Anies, porosnya Mas Ganjar. Jadi kita lihat nanti apakah yang terjadi, tapi yang pasti ini pertemuan yang saya pikir sangat bagus, sangat dinantikan rakyat, bahwa jangan sampai perbedaan politik, perbedaan pilihan, perbedaan posisi itu lantas merenggangkan jarak di antara sesama anak bangsa, apalagi oleh para elit. Baik, dan itu yang akan dipertunjukkan bahwa semua itu bisa harmonis apapun nanti pilihannya ya. Tapi yang tidak harmonis nih kita dengan polusi nih. Mas Jaka, kalau kita membahas soal polusi ya, ini sudah diterjunkan Luhut Binsar Panjaitan, istilahnya langsung
menerjunkan langsung tokoh untuk menyelesaikan masalah polusi ini meskipun butuh sinergi dari banyak pihak. Bagaimana media Indonesia memandang sejauh ini upaya yang sudah dilakukan berbagai pihak ini untuk mengurangi polusi? Iya, sebenarnya kan persoalan kita yang tidak pernah membaik itu kan sebenarnya soal komitmen dan ketegasan ya. Soal polusi itu kan sebenarnya sudah terjadi cukup lama dan sebenarnya sudah banyak juga instrumen-instrumen untuk mengatasi bagaimana menekan polusi. Seperti uji emisi kendaraan bermotor misalnya, itu kan kebijakan peraturan gubernur itu dibuat tahun 2020 kalau tidak salah. Tetapi faktanya sampai sekarang tidak pernah ada 3 tahun tidak ada follow up-nya. Penerapannya tidak ada, penegakannya juga tidak ada. Fakta penegakan hukumnya juga tidak ada. Baru ketika polusi menjadi-jadi belakangan ini, baru kan terkaget-kaget lah, makanya dibentuklah Satgas, maka akan digencarkan tilang emisi. Yang jadi pertanyaan selama ini kemana? Kemudian juga soal untuk penertiban pabrik-pabrik atau industri yang melakukan polusi itu sudah ada. Ketentuan dari Kementerian KLHK sudah ada, ketentuan dari Pemprov DKI juga sudah ada. Tetapi ya kalau kita lihat selama ini hampir tidak pernah terdengar tuh tindakan bagi industri yang melakukan pencemaran udara. Baru sekarang ketika polusi sudah begitu dahsyat, sudah banyak korbannya, baru kesannya pemerintah itu akan bertindak tegas. Apakah ini akan terjadi berulang kali? Itu yang akan kita tunggu. Apakah tindakan tegas ini hanya gara-gara agar kita tidak menanggung malu karena kita akan menjadi tuan rumah KTT ASEAN? Ya semestinya tidak begitu. Jadi perlu komitmen, perlu berkesinambungan, dan perlu ketegasan untuk jangka panjang. Tidak hanya sesaat, tidak hanya ketika kejadian itu menjadi sorotan publik, termasuk dunia internasional, seolah-olah kita atau pemerintah itu betul-betul serius untuk menangani polusi. Jadi jangan terkesan takut menindak tegas perusahaan besar jika mungkin memang bisa mereka belajar terbukti dari Tiongkok ya. Tiongkok itu kan 2008 itu kan Olimpiade sempat terancam, beberapa cabang yang ditunda. Mereka begitu gencar melakukan kebijakan-kebijakan dan itu dipertahankan sampai sekarang. Ketegasan itu dipertahankan sampai sekarang. Sehingga kalau kita lihat Tiongkok, terutama itu Beijing, tidak lagi menjadi salah satu kota yang dengan udara terburuk. Jadi saya pikir konsistensi dan komitmen itu yang kita perlukan dari pemerintah. Oke, baik. Komitmen patuh terhadap peraturan juga yang ini ditunjukkan dalam keterwakilan perempuan, Mas, dalam daftar caleg. Nah, itu masih ada waktu ya bagi parpol. Apa yang disorotin oleh media Indonesia dalam hal ini? Iya, sebenarnya daftar caleg untuk perempuan ini kan sudah diatur yaitu minimal 30%. Tetapi faktanya masih ada juga beberapa partai politik yang belum memenuhi kuota itu. Dan ini perlunya ketegasan dari penyelenggara pemilu, terutama KPU untuk betul-betul menegakkan aturan seperti ini. Jadi kan masih ada peluang untuk mengubah daftar caleg ini. Jadi ya jangan sampai kita sudah membuat undang-undang tetapi tidak dilaksanakan. Apalagi yang tidak melaksanakan itu adalah pelaksana undang-undang. Itu yang semestinya harus kita hindari dan KPU harus betul-betul tegas dalam hal ini. Oke, karena kalau sampai tidak menuruti undang-undang itu namanya radikal ya, Mas. Seperti yang topik kita pada pagi hari ini ya, ini transformasi radikal yang dilakukan oleh panggilannya itu Mas Menteri. Nah ini kalau bisa dibilang ini bagian dari Merdeka Belajar ya. Kita singkat saja sebelum menuju ke paket berita Mas Jaka. Nah ini kebijakan ini tepatkah dikeluarkan sekarang begitu? Ya sebenarnya beberapa perguruan tinggi sudah melakukan itu ya. Ternyata sudah mengeluarkan ya? Ada seperti di Malang itu ada Universitas Negeri Malang, ada Universitas Muhammadiyah Malang, ada di Yogyakarta itu ada Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi beberapa tahun terakhir mereka sudah menerapkan kebijakan tidak mewajibkan skripsi dan dengan kelulusan mahasiswa itu ditentukan dengan cara lain. Tetapi apakah kebijakan ini betul-betul bisa membuahkan
kualitas sumber daya manusia yang lebih unggul dibandingkan dengan kewajiban skripsi itu masih kita tunggu. Jadi kebijakan ini harus betul-betul dijelaskan oleh Mas Menteri, alasannya apa, tujuannya apa, dasarnya apa, sehingga publik, sehingga dunia akademisi, dunia kampus juga bisa punya arah yang jelas ke depannya. Oke, jadi ternyata sudah ada beberapa kampus yang menerapkan itu. Kayaknya kita kecepatan lulusnya, Mas. Karena semua mahasiswa diberikan pilihan dan kemerdekaan untuk apakah dia bisa menulis karya ilmiah atau dia lebih cenderung ke praktisi, mementingkan praktek. Nah, itulah yang menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Pemirsa, transformasi radikal Nadiem, kita simak paket beritanya. Transformasi radikal Nadiem. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim lagi-lagi membuat gebrakan. Kali ini melalui Permendikbudristek nomor 53/2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi, Mas Menteri, demikian sapaannya, mengeluarkan aturan baru terkait skripsi mahasiswa S1 dan publikasi ilmiah untuk mahasiswa S2, S3. Dalam aturan tersebut, mahasiswa bisa membuat tugas akhir dalam bentuk bukan hanya skripsi saja, melainkan dalam wujud proyek, prototipe, atau bentuk lain yang dikerjakan secara individu maupun kelompok. Sementara mahasiswa program magister, magister terapan, doktor maupun doktor terapan tetap wajib diberi tugas akhir, namun tidak wajib terbit di jurnal. Menurut Menteri Nadiem, aturan baru ini sebagai bagian dari program Merdeka Belajar yang digagasnya. Baginya, ukuran kompetensi seseorang tidak hanya lewat penulisan ilmiah saja. Namun demikian, Nadiem menyerahkan implementasi keputusan yang tidak mewajibkan skripsi dan publikasi di jurnal tersebut pada masing-masing perguruan tinggi. Keputusan ini tentu disambut dengan tanggapan beragam. Sejumlah kalangan mengkritik kebijakan Mendikbudristek menghapus kewajiban menulis skripsi dan publikasi ini. Umumnya para pengkritik menilai penghapusan kewajiban ini membuat mahasiswa menjadi malas untuk menulis artikel atau tulisan ilmiah. Apalagi kampus-kampus kini terus menggenjot mahasiswa dan dosennya melakukan publikasi di jurnal bereputasi agar institusinya bisa bersaing di kawasan nasional maupun regional. Sebagaimana diketahui, salah satu indikator produktivitas perguruan tinggi berkualitas yaitu banyak publikasi ilmiah terutama hingga level internasional. Walaupun kualitasnya perlu ditingkatkan, Direktorat Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek pada 2021 mencatat jumlah publikasi ilmiah Indonesia mencapai 50.000 publikasi. Angka ini sekaligus mendongkrak peringkat publikasi ilmiah Indonesia dari peringkat ke-56 dunia ke peringkat 21 dunia. Kewajiban dosen-dosen di kampus adalah menggembleng mahasiswa yang ingin menjadi akademisi maupun periset untuk menulis secara sistematis dan menerbitkannya di jurnal. Namun demikian, akibat kewajiban publikasi di jurnal ini, tak jarang anggota Sivitas Akademika terjerat dalam jurnal-jurnal palsu dan predator. Kampus pun perlu terus mengajarkan mahasiswanya untuk tidak melakukan plagiarisme yang bukan saja haram di dunia akademik, namun juga di dunia profesional kerja. Yang jadi soal, dunia pendidikan terutama kampus tidak harus membuat seluruh lulusannya memiliki keahlian menulis ataupun riset yang tinggi. Hak mahasiswa untuk memilih apakah dirinya ingin menjadi akademisi, periset dengan kemampuan menulis yang mumpuni, atau menjadi praktisi yang memiliki skill yang bisa diandalkan di tempat dirinya bekerja kelak. Tugas perguruan tinggi melahirkan lulusan dengan ragam keahlian tersebut. Kita tentu ingin kewajiban menulis skripsi untuk mahasiswa S1 maupun publikasi di jurnal untuk mahasiswa S2 dan S3 justru menghambat studi yang dijalani para mahasiswa. Para akademisi pun juga perlu memahami, selain untuk menambah pengetahuan,
seringkali mahasiswa mengikuti pendidikan tinggi justru untuk mendapatkan jaringan kerja. Praktek seperti ini sudah lazim diterapkan di banyak negara yang sudah maju sistem pendidikannya seperti di Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan sejumlah negara di Asia lainnya. Terlepas dari berbagai kontroversi dan kekurangannya, kita perlu mengapresiasi kebijakan Kemendikbudristek membebaskan kewajiban mahasiswa S1 menulis skripsi atau mahasiswa S2, S3 untuk publikasi jurnal. Selain bebas menentukan pilihannya, kebijakan ini sekaligus bisa mengurangi tekanan mahasiswa dari para dosen yang ingin memanfaatkan kewajiban tersebut untuk kepentingan terselubung mereka. Pasalnya, tak jarang sejumlah akademisi pemalas mencoba menitipkan namanya agar bisa dijadikan penulis kedua atau ketiga ketika publikasi ilmiah dilakukan. Kebijakan Nadiem ini merupakan transformasi radikal pendidikan tinggi di tanah air. Pendidikan sejatinya membebaskan manusia menjadi dirinya sendiri, memanusiakan manusia. Pendidikan bukan menciptakan robot-robot yang memberhalakan formalitas tanpa memahami esensi sebagai insan akademik yang harus berguna bagi masyarakat. Transformasi radikal Nadiem itulah yang menjadi pembahasan dalam editorial media Indonesia kali ini. Kami juga akan undang Anda untuk berpartisipasi, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di editorial media Indonesia. Pemirsa, transformasi radikal Nadiem itu yang menjadi topik dalam editorial hari ini. Kita akan langsung membahasnya melalui sambungan telepon dengan Rektor Institut Pertanian Bogor University, Profesor Arief Satria. Prof. Arief, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal. Apa kabar? Ya, Prof. Arief, terkait dengan kebijakan tidak ditiadakannya skripsi bagi para mahasiswa, meski demikian ini kan diserahkan ke kampus masing-masing. Saya baca IPB University ini sudah sejak tahun 2019 memang sudah melakukannya. Bagaimana memandang kebijakan ini, Prof. Arief? Ya, tentu ini sejalan dengan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kita sudah 2019 sudah memulai dengan kegiatan tugas akhir opsional, ya. Apakah bisa skripsi berbasis riset, apakah itu bisa laporan magang, apakah itu bisa laporan praktek lapang, ataukah bisa bisnis plan. Bagi mahasiswa yang memang tertarik untuk menjadi pengusaha, ya sebaiknya membuat bisnis plan. Atau dia sudah memulai usaha, ya berarti membuat proposal pengembangan usaha berikutnya. Artinya apa? Artinya memang antara tugas akhir dengan karir itu disesuaikan. Itu yang sejak lama sudah kita lakukan. Nah, oleh karena itu ketika Mas Menteri mengeluarkan kebijakan ini, ya bagi kami pas sekali, artinya memayungi apa yang selama ini sudah kami lakukan. Oke. Lebih banyak yang mana, Prof? Mahasiswa nih pilihnya? Ya bervariasi, Pak, tergantung program studi ya. Kalau program studi bisnis, sebagian ya bisnis plan, ya. Jadi sangat bervariasi sekali. Jadi beberapa program studi masih banyak riset, ya. Kemudian sebagian lagi ini sangat random. Tapi yang jelas ini sudah menjadi langkah penting bagi para mahasiswa untuk lebih fleksibel dan kemudian tugas akhir itu bisa menunjang karir dia. Oke, baik. Tentu banyak pertimbangan yang diambil oleh pihak IPB University untuk menerapkan kebijakan ini sejak tahun 2019. Nah, apakah bagaimana cara menjamin ini tuh tidak mengurangi mutu atau kualitas dari perguruan tinggi atau lulusan dari perguruan tinggi tersebut, Prof. Arief? Ya, yang perlu kita lakukan adalah bahwa sekarang adalah era di mana kita membekali mahasiswa untuk memasuki kehidupan nyata. Baik dia akan menjadi profesional, baik dia akan menjadi peneliti, baik dia akan menjadi pengusaha, atau dia menjadi penyuluh atau profesi apapun.
Oleh karena itu mutu tidak diukur dari kualitas riset semata, ya. Jadi mutu diukur dari sejauh mana mahasiswa memiliki kompetensi dan memiliki skill yang itu relevan dengan perencanaan karir dia. Kalau dia punya kepercayaan karir untuk menjadi seseorang peneliti, ya memang harus riset. Itulah skripsi menjadi sangat relevan. Dan sekarang skripsi pun kami juga sudah untuk skripsi riset diperbolehkan berkelompok. Dulu Mas Iqbal, saya ya, dan orang-orang itu selalu skripsi sendiri-sendiri kan. Sekarang berkelompok, boleh berkelompok. Mengapa? Karena ketika kita bicara smart farming, maka tidak hanya orang agronomi bisa bekerja sama berkolaborasi dengan orang ilmu komputer atau bekerja sama dengan orang teknik mesin untuk membuat robotik, untuk membuat robot, untuk menciptakan smart greenhouse dan lain sebagainya. Itu kan nggak bisa sendirian, harus kolaborasi. Nah, tugas akhir yang menciptakan arena buat mahasiswa untuk berkolaborasi itu menurut saya sangat penting, karena skill masa depan adalah skill cross discipline collaboration, ya. Jadi sudah kolaborasi terbiasa dengan teamwork, ya. Terus sekarang Mas Iqbal di Metro TV kan bekerja sama dengan orang IT, bekerja sama dengan orang HRD, bekerja sama dengan orang hukum dan sebagainya. Itu supaya terbiasa sejak mahasiswa. Itulah kita mencoba memikirkan sejak 5 tahun lalu terkait dengan desain skill dan kompetensi apa, karena skill kolaborasi adalah skill yang sangat penting. Baik. Buat Prof. Arief, terakhir soal indikator produktivitas dari IPB University sendiri nanti bagaimana? Karena kan indikator produktivitas itu diukur dari banyaknya publikasi ilmiah yang dipublikasikan begitu, jurnal ilmiah yang dipublikasikan. Nah, selama ini gimana untuk mempertahankan produktivitas itu? Kami bangga dengan para dosen IPB, karena dosen IPB memiliki kultur yang sangat baik untuk bisa terus mendongkrak publikasi, untuk terus meneliti dan kemudian melakukan karya-karya ilmiah untuk mempublikasikan pikiran-pikiran melalui jurnal internasional. Jadi saya tidak khawatir, karena kontribusi S1 untuk publikasi ada, tapi belum banyak. Namun untuk S2 dan S3, nah itu yang saya kira penting untuk berkaitan dengan riset, publikasi, dan sebagainya. Nah, ketika sekarang itu untuk S2 dan S3, kebijakan kementerian juga memberikan opsional, tidak harus publikasi. Nah, kami sekarang sedang mengkaji, ya. Bagi kami publikasi masih penting buat para mahasiswa, dan itu karena kalau S2, S3 sudah sifatnya pengembangan keilmuan, ya. Jadi basis riset menjadi sangat penting. Terima kasih Prof. Arief sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia pada pagi hari ini. Mas Jaka ternyata sudah dilakukan 5 tahun dan ternyata memang baik-baik saja, bahkan katanya bisa lebih beradaptasi dengan dunia kerja, dengan teamwork dan lain-lain. Artinya kebijakan ini sebenarnya normal-normal saja, bukan radikal begitu. Iya, kalau ya radikal itu kan ini setelah ada keputusan resmi ya dari kementerian ya. Bahwa ini kan sebenarnya terkait dengan kebijakan yang radikal juga, yaitu Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Itu kan kebijakan-kebijakan yang selama ini tidak pernah ada dan dibuat oleh Mas Menteri. Jadi apapun kalau kita lihat seperti tadi yang diceritakan dari IPB, Pak Arief, ya opsional tidak wajib skripsi dan bisa diganti dengan cara-cara lain, ya semestinya atau sebenarnya karena kita ingin orientasinya ke dunia kerja kan, lebih fokus ke sana kan. Jadi mahasiswa khususnya S1 biar betul-betul lebih siap untuk nanti terjun ke dunia kerja. Mereka sudah punya pengalaman ketika untuk lulus. Tadi disebutkan melakukan riset, proyek segala macam dengan bekerja sama dengan prodi-prodi lain. Itu kan orientasi kerja. Apakah ini yang diharapkan juga oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Kalau kita lihat di luar negeri juga sebenarnya bukan hal yang baru. Di Amerika itu kan
para mahasiswa untuk S1 juga ada 3 opsi kan, tidak harus skripsi, bahkan tidak ada skripsi. Di Australia juga tidak ada, di Jerman ada beberapa yang masih mewajibkan skripsi. Jadi orientasi mereka itu udah langsung aplikatif ke dunia kerja, dan itu yang sepertinya akan ditiru oleh Mas Menteri. Jadi lebih orientasi ke apa? Akan nanti mahasiswa lulusan dari mahasiswa itu tidak terkaget-kaget dan tidak langsung bisa beradaptasi dengan dunia kerja. Tetapi sekali lagi kita mesti juga memperhatikan dunia peneliti, dosen. Kalau itu yang kita utamakan juga, jadi skripsi juga masih penting. Jadi ketika di satu sisi kita memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk tidak membuat skripsi, tetapi di sisi lain kita juga tidak boleh membebaskan atau benar-benar merdeka begitu saja. Karena kalau itu yang kita lakukan, saya khawatir nanti kita tidak ada lagi peneliti, tidak ada lagi dosen. Merdeka tapi jangan kebablasan. Jangan kebablasan. Merdeka Mas, ya merdeka, tapi jangan terlalu merdeka. Yang dikhawatirkan kritikus itu nanti mahasiswa jadi malas katanya untuk menulis artikel. Betul. Salah satu nilai positif dari pembuatan skripsi itu kan membuat mahasiswa kan tahan banting ya. Dulu kita merasakan sendiri betapa susahnya atau betapa kerja kerasnya kita untuk membuat skripsi, kita stres, depresi. Itu kan menunjukkan bahwa ya mahasiswa seharusnya begitu, tidak boleh cengeng kan, sebenarnya seperti itu. Persistence, komitmen di situ diuji semua, mental dengan juga membuat skripsi, mahasiswa juga bisa berlatih untuk berpikir secara sistematis, analitis, terus bisa memberikan solusi. Jadi banyak juga kelebihan-kelebihan yang bisa kita ambil ketika kita membuat skripsi. Meyakinkan orang juga ya Mas Jaka. Betul. Kita selama ini kan kalau di era-era sebelumnya itu membuat skripsi itu kan perlu perjuangan yang sangat keras dan tidak sembarangan. Kita tidak boleh membuat skripsi dengan semau kita, kan ada metodologisnya, ada sistemnya, ada runutannya, dan kita harus bisa mempertahankan apa yang kita tulis dengan ujian-ujian yang dilakukan oleh para dosen yang tentu saja punya kualitas yang lebih bagus dibandingkan kita. Oke, ada juga yang menyoroti soal dulu ada kewajiban publikasi jurnal ini yang diterapkan, ini bisa ada dampak lain, munculnya penyebutannya itu jurnal palsu, ada predator, plagiarisme. Nah, bagaimana memandang itu? Itu kan nilai negatif ya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak juga yang membuat skripsi tetapi menciplak skripsi orang lain. Ada juga yang membuat tesis, disertasi yang meniru karya orang lain. Tetapi saya pikir kan itu hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan, dan itu bukan berarti harus menjadi alasan kita untuk benar-benar menghapuskan skripsi, tesis, disertasi. Oke, karena itu pasti akan selalu ada ya di bidang apapun itu. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut Mas Jaka, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Nanti akan kami undang pemirsa untuk berpartisipasi dalam Editorial Media Indonesia. Tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa.
Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, saatnya kami undang pemirsa untuk berpartisipasi dalam tema transformasi radikal Nadiem kali ini. Saya akan undang yang pertama ada Bapak Peter, bergabung dari Palu. Pak Peter, selamat pagi. Selamat pagi. Jadi Pak begini, Peter? Pak. Saya ingin memberi komentar. Saya ini mantan dosen, pensiunan dosen, sekaligus praktisi di lapangan proyek. Jadi saya merasa memang benar. Ketika orang sudah selesai jadi sarjana, di proyek itu di lapangan itu tidak ditanya skripsi mau apa, metodologinya bagaimana. Bisa enggak kerja di lapangan, bisa enggak memimpin, bisa menerapkan. Kebetulan saya latar belakang teknik sipil. Jadi itu yang perlu, dan sampai hari ini saya masih terlibat aktif di proyek di lapangan. Jadi sepakat saya dengan Pak Nadiem itu. Beberapa perguruan tinggi juga sudah menerapkan hal yang demikian. Tentunya Pak Nadiem itu sudah mengadakan research sehingga mendapatkan hasil yang demikian. Kemudian yang saya juga mau sampaikan, ketika masih dibebani dengan skripsi itu sering terjadi industri loh. Industri ilegal, pembuatan skripsi, plagiat, itu jadi mata pencarian yang ilegal, baik dari akademisi sendiri itu maupun dari orang-orang yang terlibat di situ bukan mungkin akademisi tetapi dia terlibat, sehingga jadi ada plagiat dan lain sebagainya. Jadi itu mata pencarian yang ilegal. Jadi salah, memang banyak hal-hal yang tidak baik terjadi. Dosen-dosen juga sering tergoda dengan hal yang demikian. Jadi berbahaya. Jadi bagus memang non skripsi. Jadi tinggal dipilih kalau dia mau jadi akademisi atau dia mau jadi profesional praktisi. Itu memang betul itu. Saya sepakat Pak Nadiem. Terima kasih. Terima kasih Pak Peter, sepakat dengan kebijakan Menteri yang baru. Kita akan ke Ibu Ong Mehwa yang ada di Jakarta. Selamat pagi Ibu Ong Mehwa. Selamat pagi Mas Gunawan ya. Iya betul. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita sambut keputusan Mas Nadiem Makarim membebaskan mahasiswa tidak menyusun skripsi. Cucu saya, alhamdulillah, jadi sudah diterima pendapatnya dan diuji di depan dosen-dosennya. Insya Allah nanti September di Unair akan wisuda. Ya. Nah, satu lagi Mas Jaka dengan Mas Himawan, cucu saya yang dari Australia itu tidak memakai skripsi. Nah, juga akan wisuda. Nah, sekarang yang cucu saya ada di Magelang, dia mempertahankan skripsi, itu sangat menyulitkan Mas Himawan. Karena apa? Biaya, umur, belum dosennya mempersulit. Setelah punya judul, oh ini tidak bisa, tidak diterima, ngulang lagi. Apa harus nyontek dengan mahasiswa yang terdahulu yang sudah lulus? Kita sambut Mas Himawan dengan keputusan Mas Menteri. Mudah-mudahan aja mahasiswa kita itu tanpa skripsi kerja dengan kecerdasannya ada di lapangan. Bukan mempertahankan skripsi. Mempertahankan skripsi nol, Mas Himawan. Dari pengalaman langsung ya. Nah ya, anak-anak saya kan sarjana. Mudah-mudahan ke depannya mahasiswa lebih giat dan mempunyai prestasi yang gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses Bu buat cucunya baik yang di Australia maupun yang di Magelang. Kemudian kita ke Bapak Roy yang ada di Jakarta. Bapak Roy, silakan Pak Roy. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Nah, ini silakan, Pak Roy. Pertama-tama saya mengapresiasi masalah transformasi radikal Pak Nadiem. Nah, ini merupakan keputusan yang sangat baik, Pak. Nah, kebetulan saya juga pensiun dulu, saya bekerja di salah satu perguruan tinggi lah. Nah, dan saya melihat memang masalah skripsi ini sebenarnya meninabobokkan para mahasiswa-mahasiswa. Nah, karena mahasiswa ini kalau sudah ada mau tugas akhir, pasti mereka diarahkan untuk ke
perpustakaan. Mereka ke perpustakaan untuk melihat contoh-contoh skripsi yang ada sebelumnya. Jadi betul itu Ibu Ong bilang, dengan adanya skripsi mempertahankan skripsi di depan dosen itu nol, Pak. Nah, itu malah membebani mahasiswa. Belum lagi mereka kalau asistensi dosennya tidak ada, dosennya lagi di keluar daerah. Aduh, kasihan sekali. Dan itu saya memang rasakan itu, Pak. Jadi saya sangat mengapresiasi apa keputusan Pak Nadiem itu untuk yang namanya Merdeka Belajar. Oke, baik. Jadi mahasiswa ini, kita sebagai mahasiswa dulu itu lebih bagus apa yang diterapkan sekarang itu non skripsi, Pak. Soalnya kalau non skripsi kita bisa mengimplementasikan apa yang ilmu kita dapat. Jadi kita langsung membuat suatu proyek-proyek untuk kita persembahkan kepada rakyat kita. Contohnya saya dari teknik mesin, Pak. Ya kalau cuma deskripsi sampai skripsi aja, apa kita mau diajarin untuk supaya membaca puisi, menulis kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak ada gunanya untuk kita itu. Yang penting untuk kita adalah kerja ya, kita Pak belajar dan kita dapat mengimplementasikan apa ilmu yang kita dapat. Melalui apa? Proyek-proyek, kita bekerja di tempat-tempat yang khusus untuk ini. Kita sesuai dengan jurusan. Jadi sekali lagi Pak, saya apresiasi sekali untuk Pak Nadiem. Merdeka belajar, merdeka Pak. Selamat Terima pagi. kasih. Pagi Pak Roy dari Jakarta. Mas Jaka, ini semua praktisi, bahkan juga ada yang curhat ya istilahnya, pengalaman, dan semua sepakat dengan kebijakan ini. Ini artinya memang ya sudah, jangan-jangan seharusnya sudah agak lebih awal lagi begitu diterapkan kebijakan ini. Iya, sekali lagi kan semua penelpon termasuk tadi kan jadi orientasinya kan orientasi kerja ya. Jadi ya tidak salah juga orang kuliah itu kan setelah lulus kan pengen bekerja. Orang tua mengeluarkan biaya banyak bagi anak-anaknya untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi, pasti harapannya begitu lulus bisa dapat bekerja. Ya kan, dan ketika orientasinya seperti itu, ya lulus tanpa skripsi ya memang lebih tepat, lebih aplikatif. Tadi disebutkan kalau dari Fakultas Teknik misalnya, ya tidak perlu membuat skripsi, skripsinya tidak ditanyakan di lapangan. Iya, betul. Bahkan dulu waktu kita melamar kerja pun kita juga tidak ditanya kan skripsi kita apa. Iya. Tetapi kan bukan berarti membuat skripsi itu jelek, seperti tadi yang kita katakan, itu membuat mahasiswa membuat kita itu tahan banting, membuat kita itu bisa berpikir logis, bisa berpikir secara nalar, bisa sistematis, bisa analitis, bisa memberikan solusi. Tapi ketika kebutuhan kerja seperti itu ya mau tidak mau ya jadi akhirnya kita pragmatis kan. Ketika dua dunia kerja tidak terlalu membutuhkan skripsi, ya akan lebih bagus ketika seorang mahasiswa itu penentuan lulusnya dengan proyek-proyek atau dengan cara-cara lain yang lebih aplikatif, yang lebih sesuai dengan dunia kerja, yang lebih bisa diterima oleh kalangan industri. Jadi saya pikir ada plus minusnya. Saya pikir terobosan dari Mas Menteri itu juga tidak salah, karena di beberapa negara maju juga skripsi itu kan bukan lagi kewajiban. Kalau toh nanti hasilnya seperti apa ya kita yakin akan lebih bagus, dengan syarat harus dikelola dengan betul-betul yang itu syaratnya ya. Iya. Mas Jaka, tadi ada perbandingan juga dari Ibu Ong, cucunya ada yang di Australia dan Indonesia sangat berbeda katanya. Nanti kita akan kembali dalam segmen selanjutnya dengan pembahasan terkait dengan kebijakan radikal Menteri Nadiem ini. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, ini kebijakan tadi memang banyak yang sepakat. Tapi apa yang harus diperhatikan? Karena ada yang menyoroti juga mahasiswa itu juga harus dibekali dengan keahlian menulis. Kenapa menulis itu masih penting? Ya, saya pikir selain menulis kan tadi seperti kita bilang harus bisa berpikir analitis. Ya,
yang logis, sistematis, segala itu kan penting. Karena kan meskipun nanti di dunia kerja hal-hal seperti itu kan yang dibutuhkan juga. Tidak hanya keahlian secara secara teknis ya, tetapi cara berpikir itu kan juga penting. Apalagi ketika seseorang ingin menjadi pemimpin dalam sebuah industri, itu berpikir itu sangat penting. Berpikir seperti itu sangat penting. Dan itu bisa salah satunya bisa didapat ketika kita membuat skripsi. Ya kan, kalau kita membuat skripsi, bagaimana kita harus bisa mempertahankan apa yang kita tulis. Yang kita tulis itu tidak boleh sembarangan, harus betul-betul kita punya argumentasi yang kuat, punya dasar analisis yang sangat kuat. Itu kan yang dibutuhkan di dunia kerja juga kan. Jadi sepertinya sebenarnya skripsi itu tidak buruk-buruk amat ya. Menurut saya sih masih bagus. Bahkan bahwa kalau sekarang emang dunia sudah berubah, orientasi hampir semua negara itu juga orientasinya ke dunia kerja, ke industri, ya kita tidak bisa menyimpang dari situ. Kalau emang itu orientasi kita, kalau emang itu tujuan kita, negara kita emang arahnya ke sana, ya tidak mewajibkan skripsi emang salah satu opsi yang saya pikir juga tepat juga. Mas, fokus kepada akademisi dan periset ini juga harus diperhatikan ya Mas, jangan sampai kebijakan ini justru kayak menurunkan minat mereka dan bisa mengurangi minat terhadap riset ini. Betul. Yang ini bisa jadi kekhawatiran juga. Jangan-jangan nanti karena skripsi itu tidak wajib, lama-lama tidak akan ada lagi peneliti, tidak akan ada lagi periset, tidak akan ada lagi akademisi, dosen. Itu yang harus diantisipasi. Jadi secara kebijakan bagus, tetapi yang penting adalah bagaimana pelaksanaannya agar kita tidak juga mengesampingkan pentingnya peneliti, periset, kebutuhan yang sebenarnya di negara manapun sangat dibutuhkan kan, peneliti, periset, dosen, akademisi itu. Kalau nanti setiap mahasiswa karena ingin cepat lulus, ingin cepat mendapat pekerjaan, ingin cepat lepas dari perguruan tinggi dengan cara yang dalam tanda kutip lebih mudah, ya kita khawatir nanti tidak akan lagi ada peneliti. Karena kalau peneliti, periset kan ya semestinya seharusnya membuat skripsi. Dan itu tidak bisa ditawar-tawar saya pikir. Baik, kita lihat nanti karena esensinya merdeka belajar. Bagi mahasiswa dimerdekakan untuk memilih sesuai dengan minat dan bidangnya, tapi jangan kebablasan begitu ya. Tetap ada koridornya untuk pendidikan di Indonesia. Mas Jaka, terima kasih. Sama-sama. Atas sharing di Editorial Media Indonesia. Dan pemirsa, kebijakan Nadiem ini merupakan transformasi radikal pendidikan tinggi di tanah air. Pendidikan sejatinya membebaskan manusia menjadi dirinya sendiri, memanusiakan manusia. Pendidikan bukan menciptakan robot-robot yang memberhalakan formalitas tanpa memahami esensi sebagai insan akademik yang harus berguna bagi masyarakat. Inilah Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Himawan. Sampai jumpa.